Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Baik ya. Semoga dalam mengamati pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak harap kamu bisa serius ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dulu dengan berdoa belajar terlebih dahulu. Yani doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Baik, Sadaqallahul-Azim. Selanjutnya setelah kita berdoa belajar, Bapak akan mengecek kehadiran kamu dulu ya. Coba berapa orang siswa yang hadir di hari? Hanya 2. Oh, jadi selebihnya kamu hadir semua ya. Kalau boleh tahu, yang 2 orang itu kenapa? Yang satu sakit, yang satu tidak ada kabar. Ya, baik. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk pada kegiatan ini, pada pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau bertanya sedikit dulu. Pernahkah kamu melihat cahaya yang menembus benda bening seperti sinar matahari menembus kaca? Apakah pernah melihat? Nah, kalau pernah melihat, coba bagaimana perasaanmu melihat fenomena tersebut? Coba jelaskan, siapa yang bisa? Ya? Oke, silakan. Nikmati. Ya, temukan dulu. Nah, adik-adik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi mengenai sifat-sifat dari cahaya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan sifat cahaya pada benda bening berdasarkan hasil eksperimen. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan benda yang tembus dan tidak tembus cahaya berdasarkan hasil yang diberikan. Dan yang ketiga, siswa dapat mengklasifikasikan benda yang dapat dan tidak dapat ditembus cahaya berdasarkan benda asli yang diamatinya. Dan yang terakhir, siswa dapat bekerja sama, berkomunikasi, dan menghargai pendapat kelompok. Nah, adik-adik, setelah Pak Guru membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita masuk pada materi pembahasan kita pada pagi hari ini, yakni mengenai cahaya dan benda di sekitar kita. Nah, yang pertama kita membahas cahaya dapat menembus benda yang bening. Nah, adik-adik, cahaya adalah energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya sangat penting karena membantu kita melihat benda-benda di sekitar. Nah, beberapa benda bisa dilewati oleh cahaya, terutama benda yang bening. Jika cahaya bisa menembus suatu benda, maka kita bisa melihat cahaya di baliknya. Nah, contohnya seperti kaca yang bening dan
air yang jernih. Cahaya bisa menembus benda-benda ini sehingga tampak terlihat apa? Terang dan jelas. Nah, yang berikut adik-adik, kita lanjut pada bagian nomor 2. Pada perbedaan benda tembus cahaya dan tidak tembus cahaya. Untuk jenis bendanya kita lihat di sini ada benda tembus cahaya, dalam kurung apa? Benda bening. Untuk pengertiannya seperti ini. Benda yang dapat dilewati cahaya seluruhnya. Contoh, kaca bening, air jernih, dan plastik yang bening. Nah, berikut ini ciri-cirinya. Terlihat terang, bisa melihat benda di baliknya. Jadi cahaya yang dihasilkan itu dia menembus benda yang bening tersebut. Dan yang kedua ini adalah benda yang tidak tembus cahaya, yang berarti adalah benda yang gelap. Pengertiannya adalah benda yang tidak bisa dilewati cahaya. Jadi cahaya itu dia tidak bisa menembus benda tersebut. Nah, contohnya seperti ini adik. Ada yang pertama ada kayu, yang kedua batu, dan yang ketiga adalah tembok. Untuk ciri-cirinya, benda tidak tembus cahaya, tidak bisa melihat benda di baliknya. Jadi cahaya yang melewati benda tersebut tidak bisa memantulkan cahaya yang dihasilkan. Jadi hanya benda gelap yang hanya dihasilkan dari cahaya tersebut. Kita masuk pada contoh benda yang tidak tembus cahaya. Berikut ini adalah benda-benda yang tidak tembus cahaya. Yang pertama ada apa? Kayu. Dan yang kedua batu. Dan yang ketiga tembok. Dan terakhir apa? Buku. Jadi itu yang Pak Guru sebutkan adalah contoh-contoh dari benda yang apa? Ya, yang tidak tembus cahaya. Dan yang berikut adalah benda atau contoh dari benda yang tembus cahaya. Nah, contohnya seperti ini. Ada apa? Kaca yang bening. Dan yang kedua apa? Ya, air yang jernih. Dan yang ketiga bika yang bening. Dan yang keempat apa? Botol plastik yang transparan. Nah, selanjutnya adik-adik, Bapak akan membagikan kamu menjadi 3 kelompok yang per kelompoknya beranggotakan 3 sampai 4 orang. Nah, kelompoknya silakan dibentuk saja sesuai yang telah kita bagi. Silakan. Selanjutnya, barang-barang yang telah Pak Guru pesankan kemarin tolong dikeluarkan saja untuk kita praktekkan sebentar. Jadi Pak Guru sudah pesan apa kemarin? Ada gelas plastik yang bening dan satu apa? Batu. Dan apa yang terakhir? Senter. Jadi semua bawa senter ini. Ya, jadi bawa ya. Tolong diambil itu. Nah, jadi kamu akan mengidentifikasi cahaya yang menembus benda bening dan cahaya yang tidak tembus benda. Nah, nantinya hasil yang kalian mau catat di kertas saja. Nanti kamu catat di kertas. Nanti sebentar hasilnya kamu akan bacakan di depan kelas. Jadi silakan. Belajar yang sudah.
Ya, jadi yang sudah itu silakan maju ke depan dan bacakan hasil yang telah kamu kerjakan tadi. Maju nanti, silakan. Benda yang dapat ditembus cahaya antara lain disebut benda transparan karena cahaya disalurkan ke sana dan bisa melihat bagian belakangnya. Benda yang tidak dapat ditembus cahaya atau kelompok karena cahaya tidak bisa menembus dan kita tidak bisa melihat bagian belakang benda. Ya, tepuk tangan dulu. Selanjutnya kita akan mendengarkan hasil yang telah dikerjakan dari kelompok 2. Silakan. Cahaya bisa menembus benda seperti plastik. Tersebut adalah benda yang tembus cahaya karena kita bisa melihat benda di belakangnya. Dengan jelas, cahaya tidak bisa menembus benda seperti benda gelap. Benda seperti ini disebut benda tidak tembus cahaya karena sinar cahaya tidak bisa melewatinya sama sekali. Ya, kita tepuk tangan dulu. Berikan aplaus. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan hasil dari kelompok yang terakhir, yakni dari kelompok 1. Silakan, Adipati maju. Benda yang dapat ditembus cahaya disebut benda cahaya bisa melewatinya. Jadi kita bisa melihat benda di belakangnya. Sedangkan benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut benda gelap. Cahaya tidak bisa Ya, tepuk tangan dulu. Nah, adik-adik, setelah kalian praktekkan hasil yang telah kalian bacakan tadi, Pak Guru akan mengulang penjelasan yang telah Pak Guru jelaskan tadi. Nah, adik-adik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya. Doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.